Oke, dan yang pertama teman-teman, sekarang aku mau jelasin program pencarian menggunakan algoritma DFS di bahasa pemrograman Java. Di sini aku memakai graf dengan 8 node dari A1 sampai A8, dan aku buat pencarian dengan cara menelusuri node-node secara menyelam atau sedalam mungkin ke dalam graf. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan codingnya. Dan pertama-tama di sini aku buat sebuah kelas yang aku kasih atau aku beri nama dengan DFS graph. Di dalamnya ada dua variabel, yaitu ada variabel v dan juga ada adj di sini teman-teman. Dan untuk v ini nanti untuk jumlah node-nya, kemudian untuk adj ini untuk nyimpen grafnya. Jadi dalam konsep sintak ini teman-teman, ini ibaratnya peta jalur. Setiap node punya list berisi node-node mana yang akan terhubung ke dia. Kemudian di bawahnya kita punya konstruktor untuk analisis graf di sini teman-teman. Jadi di konstruktor ini, di graf ini punya vnode, dan setiap node aku siapin line list untuk nyimpen tetangganya. Jadi setelah konstruktor dijalankan, graf sudah siap untuk dipakai. Kemudian di bawahnya teman-teman kita punya sebuah fungsi ini untuk menambah edge atau hubungan antara dua node. Misal kita nanti di sini isi 0 dan di sini 1. Itu artinya A1 itu terhubung ke A2. Sekarang kita masuk bagian yang paling penting teman-teman, yaitu fungsi DVS. Dan untuk fungsi yang pertama di sini, aku menandai node yang sedang dikunjungi. Mengapa demikian? Karena DVS itu tidak boleh mengunjungi node yang sama untuk 2 kali, teman-teman. Dan selanjutnya, kita buat fungsi cek apakah node ini adalah target yang dicari. Kalau node yang lagi dikunjungi adalah node yang kita cari, maka program akan selesai karena target sudah ditemukan. Dan ketiga, kita buat node di sini fungsinya untuk menyelam ke tetangga node. Inilah bagian yang membuat DVS itu bekerja teman-teman. Aku menelusuri setiap tetangga secara rekursif, alias menyelam lebih dalam dulu. Atau bisa kita bilang kita menyelam lebih dalam dulu sebelum pindah ke cabang lain. Kemudian yang keempat kita punya sebuah fungsi backtracking teman-teman. Bagian ini dijalankan kalau ternyata jalur ini tidak mengarah ke target. Jadi kita akan mundur lagi ke atas, dan inilah mengapa konsep ini dinamakan dengan backtracking. Kemudian kita punya sebuah fungsi utama teman-teman di sini. Ini bisa kita ibaratkan bahwa ini adalah fungsi start atau untuk memulai pencarian teman-teman. Di sini aku reset dulu visit dan pet teman-teman, lalu aku panggil fungsi DFS utamanya. Dan di sini di bawahnya kita punya sebuah main teman-teman. Di sini untuk membuat graf dan menjalankan DFS. Di sini aku bikin grafnya node-nya itu mulai dari 0 itu A1, node 1 itu A2 dan seterusnya. Dan terakhir kita akan menjalankan pencariannya teman-teman. Artinya mulai dari A1 cari node A4. Oke, setelah pengkodenya selesai, aku bakal jalankan programnya. Nah, di bagian output ini kalian bisa lihat proses DFS-nya teman-teman. Dia akan menampilkan node mana yang sedang dikunjungi, kemudian kapan dia menemukan jalan buntu, dan kapan dia melakukan backtracking. Yang menarik dari DFS ini adalah dia menyelam sedalam mungkin ke dalam jalur dulu sebelum pindah ke jalur lain. Nah, kemudian saat target ditemukan, program akan menampilkan status berhasil atau ditemukan di sini dan menunjukkan jalur yang dilewati. Oke, setelah ini mungkin kita akan lanjut ke pembahasan BFS graph, teman-teman. Oke, dan pertama-tama di sini paling atas, teman-teman, aku punya sebuah kelas yang aku kasih nama yaitu BVS graph. Di sini ada dua hal yang menarik di sini, teman-teman. Kita pakai V ini untuk nyimpen jumlah node, sedangkan untuk program adj ini itu adalah daftar tetangga dari setiap node. Lalu di bawahnya kita punya konstruktor, teman-teman. Jadi di graf ini itu punya sebuah node, dan untuk setiap node aku siapin satu list untuk nyimpen node-node yang terhubung dengannya. Jadi misal bisa kita anggap ginilah teman-teman. Jadi setelah konstruktor ini jalan, kita punya kerangka graf yang siap diisi koneksi.
Dan di bawahnya juga ada sebuah, program kecil, cuman di sini juga nggak kalah menarik teman-teman. Di sini dipakai buat menghubungkan antara not. Misal di sini kita nanti punya angka 0, kemudian di sini ada 1 itu teman-teman, artinya not A1 terhubung ke A2. Jadi di sini aku bangun struktur grafnya itu siapa nyambung ke siapa, gitu teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya, di sini adalah bagian yang paling penting teman-teman, di mana di sini adalah bagian algoritmenya itu jalan. Nah, di sini aku pertama siapin sebuah array, mmm, ini teman-teman. Jadi ini dipakai buat nandain node mana aja yang udah pernah dikunjungin, supaya nantinya kita itu nggak muter-muter di tempat yang sama. Kemudian di bawahnya kita juga buat sebuah, mmm, antrian di sini teman-teman. Nah, dan ini yang bikin BFS itu beda sama DFS teman-teman. Kalau DFS itu pakai jalan sedalam mungkin, sedangkan untuk BFS itu pakai antrian dan cek per level. Kemudian di bawahnya, di sini aku tandain dulu not awal sebagai yang sudah dikunjungi, lalu masukin ke antrian, lalu cetak ke layar supaya kelihatan prosesnya. Kemudian di bawahnya kita ada sebuah pengulangan teman-teman, mungkin aku akan jelaskan secara simpelnya saja. Jadi di sini bisa kita ibaratkan bahwa selama antrian masih ada isinya, aku ambil not yang paling depan. Nah, setelah itu kita akan cek targetnya, teman-teman. Begitu not ini diambil, aku langsung cek ini not yang lagi dicari apa enggak sih? Seperti itulah misal bahasa simpelnya. Kalau iya, aku tulis status ditemukan dan tampilin urutan kunjungan BFS, lalu fungsinya akan berhenti. Nah, untuk selanjutnya untuk di bawahnya di sini penjelasannya adalah kalau not yang sekarang bukan target, kalau bukan target, aku lanjut cek ke semua tetangganya. Nah, lalu setiap tetangga yang belum pernah dikunjungi, aku akan tandain visit dan dimasukkan ke antrian. Dan inilah cara BFS bekerja, teman-teman. Dia selalu ambil not dari depan antrian, lalu masukin tetangganya ke belakang antrian. Jadi urutannya itu benar-benar berdasarkan seberapa dekat dari not awal. Nah, di sini juga aku buat, tampilan isi antrian untuk visualisasinya supaya prosesnya lebih kelihatan jelas. Supaya prosesnya kelihatan jelas juga, aku juga print isi antrian setelah tiap langkah. Nah, kemudian di bawahnya di sini, kalau pada akhirnya antrian itu kosong, tapi target tidak pernah ketemu, berarti not yang dicari memang tidak ada. Kemudian di bawahnya di bagian main, aku bikin graf dengan 8 not, mulai dari A1 sampai A8, teman-teman. Nah, setelah itu mungkin aku panggil start node dan targetnya teman-teman. Mulai dari angka A1, indeks 0, cari ke 7, A7, nanti terlihat jelas di output gimana BFS jalan. Dia akan cek A1 dulu, lalu A2 dan A3, baru turun-turun ke bawahnya. Oke, mungkin bisa langsung kita coba untuk jalankan programnya. Oke, dan di sini sudah jalan programnya. Jadi di awal program itu menyampaikan bahwa pencarian BFS itu sudah dimulai, teman-teman. Di sini mulai dari A1 dan program sedang mencari node target yaitu A7. Lalu algoritma BFS ini bekerja dengan mengecek node secara berurutan, mulai dari node yang paling dekat dulu. Dan kemudian di sini kita bisa lihat outputnya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman dari program yang sudah aku jelasin tadi terkait DFS dan BFS, kita bisa lihat bahwa kedua programnya itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan pencarian pada graf, tetapi dengan cara yang berbeda. Di DVS, kita menelusuri graf secara mendalam, sedangkan untuk BVS, kita menelusuri secara melebar atau level terdekat terlebih dahulu. Nah, dengan memahami perbedaan pola kerja kedua algoritma ini, kita jadi lebih tahu nih kapan kita harus menggunakan DFS dan kapan kita harus menggunakan BFS. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini, semoga bermanfaat dan membantu dalam memahami materi struktur data. Oke, sekian dari saya, Sigit Andrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.